Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali menjumpai Anda pemirsa dalam bincang hari ini, tentunya di hari Jumat pagi hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni semangat pergerakan mahasiswa di tengah politik Indonesia, pemirsa. Namun sebelum kita membahas tema kita yang akan kita kupas dan dalami hari ini, jangan lupa kami ingatkan kembali untuk Anda memfollow seluruh media sosial Sultan TV, di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan juga fanpage Facebook kita di @sultantv.co dan YouTube streaming kita di @sultantv.co juga. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan tayangan dan juga program kami melalui TV satelit Media di channel 026. Dan pemirsa, hari ini saya senang sekali sudah ditemani oleh Mas Agus atau sahabat Agus Mulyono Herlambang selaku Ketua Umum PB PMII periode 2017-2021. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Aktivitas lancar hari ini? Lancar. Lancar hari ini ya. Kita akan bahas soal mungkin lebih kepada pengalaman Mas Agus selama menjabat sebagai Ketua Umum PMII ya, masa jabatan 2017-2021. Namun Mas Agus memang kalau kita lihat masyarakat atau mungkin para netizen ya, ini menyatakan bahwa semangat para mahasiswa saat ini tidak semasif zaman dulu karena mungkin kurang agresif kah atau seperti apa. Namun mungkin sebelum kita bahas tema kita yang kita usung tadi, mungkin bisa diceritakan dulu Mas Agus bagaimana kemudian perjumpaan dengan PMI saat dulu. Saya dulu PMII masuk 2006, masuk kuliah udah langsung, biasalah sebagai mahasiswa baru ya, awalnya kuliah begitu, fokus kuliah, tapi kemudian diperkenalkan sama teman untuk gabung di PMII dan langsung, kalau istilah anak muda sekarang, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama begitulah sama PMII. Dan kemudian fokus di PMII, aktif di PMII selain di kampus begitu ya. Ya sampai pada akhirnya berarti 11 tahun kemudian saya pas di 2017 diamanahkan jadi Ketua Umum PMII sampai 2021 bulan Maret kemarin, jadi baru kelar banget gitu. Oke, sejak masa kuliah langsung jatuh cinta, langsung biru putih ya kesukaannya ya, bukan warna yang lain ya Mas Agus ya. Kenapa? Biasanya kalau kita jatuh cinta pada satu hal berarti kan ada satu ketertarikan di sana. Pertama begini ya, di PMII itu yang saya pelajari dan kemudian saya amati, kan jatuh cinta kemudian bisa jadi pindah ke lain hati begitu ya kira-kira ya. Karena ternyata ada pilihan-pilihan lain selain PMII begitu ya, ada organisasi-organisasi lain yang baik juga, sama-sama punya tujuan baik, tetapi ada satu hal yang kemudian saya berpegang teguh dan tetap setia di PMII itu adalah bahwa PMII itu adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan Islam yang sejak berdirinya di tahun 60 itu langsung mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi gitu loh, bukan yang lain-lain. Dan kita belajar banyak hal di PMII terkait dengan relasi Pancasila dan agama begitu ya, khususnya Islam dan sebagainya, yang kerap dipertentangkan oleh mahasiswa, khususnya pada sekarang juga masih relevan untuk menjadi pembahasan, bahwa ada problematika dan ada pertentangan antara pemahaman kita sebagai mahasiswa terhadap Pancasila dan ideologi keagamaan begitu ya. Nah di PMI itu kita diajarkan untuk mencari titik temu antara itu, dan itulah menariknya di PMI. Jadi urusan-urusan keagamaan, urusan keindonesiaan, nasionalisme itu diramu menjadi satu formulasi yang kemudian banyak jargon lah mungkin yang pemirsa juga tahu, bahwa ada zikir, fikir, amal soleh dan lain sebagainya begitu kira-kira. Oke. Meskipun memang kalau kita bandingkan dengan organisasi dan pergerakan mahasiswa lain juga bagus juga tadi seperti Mas Agus sampaikan.
kemudian dari masa kuliah, kemudian sampai saat ini masih PMII gitu ya. Sekarang sudah alumni. Sekarang sudah alumni PMII karena sudah Demisioner. demisioner, karena sudah terpilih ketum yang baru periode untuk 2021 ini ya Mas Agus ya. Di mana sih kemudian ketika ditanya posisi atau peranan strategis PMII untuk mengabdi kepada bangsa dan negara? Kalau diamati bahwa ada peran PMII di bangsa, memang kan harus dilihat dari rangkaian peristiwa penting di Republik ini ya. Dari mulai PMII itu ada dari tahun 60, di tahun berikutnya ada Koalisi Aksi Mahasiswa Indonesia, itu dulu koordinatornya langsung PMII itu, padahal waktu itu baru muncul gitu ya, ada sahabat Samroni. Di peristiwa selanjutnya di tahun 73 juga PMI tidak absen. Di tahun 98 juga terus begitu, sehingga kontribusi dalam bidang gerakan kemahasiswaan PMI tidak pernah absen dalam kehadirannya dalam turut serta bersama, tentu saja bersama kelompok mahasiswa yang lain dalam rangka mengawal kebijakan, melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan negara dan sebagainya. Nah, yang kedua, kalau dari sisi kaderisasi dan persebaran alumninya, tentu saja kan sudah dari sejak 60 sampai sekarang sangat mudah sekali kita sebut senior-senior PMI yang punya jabatan strategis yang tentu juga di Republik ini, baik di pemerintahan, di DPR dan sebagainya, dari tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah. Dan saya yakin mereka juga sebagai alumni yang pernah dikader di PMI juga punya kontribusi yang positif lah buat bangsa ini, begitu. Artinya memang tugas penting PMI itu ya soal bagaimana PMI mempersiapkan SDM yang kemudian siap mengabdi untuk bangsa, begitu kira-kira. Oke. Siap, SDM yang siap. Tapi kalau ditanya soal konsentrasinya pada pendidikan kah atau keagamaan atau politik? Dalam beberapa generasi ada beberapa perbedaan kecenderungan untuk dalam setiap dalam setiap kaderisasinya. Tetapi konsentrasi kita itu 4 ada dulu saya sedikit lupa karena udah alumni begitu ya. Tetapi pertama itu kan mencetak agamawan yang transformatif, liberatif, yang artinya bukan liberal ya, tapi agamawan yang dia melakukan pembebasan gitu ya, mencerahkan masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua politisi ekstraparlementer, jadi politisi yang kemudian juga punya semangat untuk melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap kondisi bangsa, tentu saja di dalam sistem maupun di luar sistem begitu ya. Yang ketiga mencetak budayawan, dan yang selanjutnya akademisi dan sebagainya, sehingga variasi alumni PMI itu sekarang sudah beragam, tidak hanya agamawan, tidak hanya politisi, tapi juga sudah mulai merambah dan menyebar di semua bidang sih begitu. Termasuk berkecimpung aktif dalam perpolitikan Indonesia. Iya, kalau sekarang mungkin menjadi mainstream utama cita-cita kader PMI jadi politisi begitu kira-kira. Oke. Ya, ada kekhawatiran tidak ketika misalnya berkecimpung dalam dunia politik, namun jangan-jangan warna PMI-nya bisa memudar barangkali atau seperti apa, Mas Agus? Ada kekhawatiran? Enggak sih, saya yakin semua kader PMI didoktrin untuk doktrin utamanya itu kan satu, dia bisa meramu dan merangkai nilai-nilai keagamaan supaya tetap relevan dalam setiap sisi-sisi kehidupan begitu ya, termasuk di dunia politik begitu. Dan kita diajarkan untuk selalu konsisten dan tetap berpegang teguh terhadap idealisme yang diajarkan di organisasi gitu ya.
memegang itu secara teguh. Gitu. Tetap PMII Iya, ya. tetap Oke, PMII. hatinya tetap PMII. Nah, Mas Agus sendiri kenapa kemudian tadi kan apa ya mengarahkan para kader PMII kemudian untuk berkecimpung aktif di dunia politik? Apa sih kira-kira yang menjadi landasan sehingga kader-kader PMII ini perlu aktif juga di dunia politik saat ini? Sebenarnya sih nggak mengarahkan spesifik untuk menjadi Oke. politisi begitu pertama ya. Yang selanjutnya bahwa memang begini, di beberapa survei khususnya di mahasiswa yang sekarang itu kecenderungan mahasiswa untuk tertarik di politik itu sangat rendah sekali. Ngomonginnya saja udah males. Mengapa? Nah, apalagi berpartisipasi begitu ya. Dari di survei itu memang ternyata budaya gadget dan sebagainya itu membuat sekarang mahasiswa kita, khususnya generasi muda, milenial yang kita dan generasi Z begitu ya, itu enggan untuk ngomongin politik karena dianggap bagian dari sesuatu yang negatif lah ya. Kalau bagi mereka politisi itu udah salah semua lah begitu kira-kira. Sehingga partisipasi terhadap politik pun rendah begitu. Apalagi untuk terlibat aktif. Ngomonginnya aja udah nggak mau. Ya. Nah, penyebabnya adalah bisa jadi ini dugaan ya. Bisa jadi ini dipertebal lagi dengan situasi politisi kita yang nggak bisa ngasih apa namanya contoh yang baik, nggak ngajak mereka untuk berpartisipasi begitu ya, dan akhirnya mereka semakin menjauh begitulah kira-kira. Tidak menyajikan menu yang disukai oleh generasi milenial lah begitu ya. Ngomongin politik, ngomongin pasti yang berat-berat begitu. Meskipun kalau kita lihat di tanah air mungkin ada beberapa tokoh milenial yang kemudian muncul di dunia politik itu belum cukup. Ya. Belum cukup. Walaupun memang kalau kita mau menganggap bahwa ada kalau di negara-negara maju ya, itu orang mulai berpartisipasi di politik bahkan menjadi anggota partai politik itu dari sejak mahasiswa di Inggris di apa itu. Sikap mereka untuk memilih pilihan politik, ideologi politik tertentu itu dari sejak mahasiswa. Ya. Begitu. Dan harusnya di Indonesia juga begitu. Harusnya di Indonesia Iya. juga betul. Jadi keterlibatan generasi milenial di kancah politik itu menjadi salah satu indikator keberhasilan dan kemajuan demokrasi di Indonesia begitu kira-kira. Oke. Kalau ditanya Mas Agus, afiliasi partai politik adakah? Sampai enggak Tidak ada. Enggak Oke. ada. Berbagai macam warna. Berbagai macam warna. Dulu mungkin ada karena ada satu senior yang di satu partai politik tertentu dan menjadi ketua umum partai politik, itu banyak anggota ke sana, alumni ke sana, ya itu kan lumrah dan wajar begitu ya. Tetapi kalau disebut sekarang di DPR misalnya itu hampir semua partai ada alumni PMI. Artinya tidak ada kecenderungan afiliasi politik tertentu gitu. Oke. Artinya apakah kecimpung berperan aktif meskipun tadi bukan sebagai tokoh politik begitu ya yang dilahirkan oleh PMII, ini menjadi salah satu yang memang konsen yang penting juga untuk di kader di PMII saat ini. Selain politik banyak ya. banyak. Begini, kenapa mahasiswa, saya jawab dulu yang saya lanjutin yang tadi dulu ya. Kenapa PMII atau mahasiswa itu penting untuk terlibat aktif di politik? Ya. Satu itu kan bagian kita sebagai agen kontrol, agen of control, agen of change, itu kan pasti isu-isunya adalah kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh produk politik begitu ya. Nah, sehingga mahasiswa harusnya kalau mau peduli soal kebangsaan, mau peduli soal negaranya, itu ya harus melek politik begitu. Yang pertama kali. Nah, di PMII memang kecenderungan itu terus dijaga untuk menjaga kader untuk tetap
kritis, tetap melakukan kajian, melakukan pendampingan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah begitu ya. Tapi juga kemudian sekarang sih didorong juga kader-kader kita untuk menjadi entrepreneur begitu ya. Untuk mandiri secara ekonomi. Jadi tidak hanya top ngomongin politik tapi kantongnya kosong begitu kan. Jadi lucu begitu kira-kira Sangat ya. penting ya kemapanan juga. Ya, Kemapanan juga penting sehingga ketika masuk ke jalur politik ekonomi personalnya sudah siap untuk tarung di iklim demokrasi yang sekarang kan memang butuh cost tinggi begitu ya kira-kira. Oke, Mas Agus ada rencana juga untuk ke dunia politik, terjun ke dunia politik? Ya mudah, saya masih merenung tapi sepertinya sih harusnya terjun lah begitu. Terjun ya, Ya. oke. Memberikan warna ya Ya, di dunia memberikan perpolitikan warna. Indonesia. Tapi jangan ditanya partainya apa belum. Nanti di belakang ya Mas Agus ya, kita tanyanya off air Iya. saja. Oke, nah bicara soal politik juga Mas Agus, mungkin kalau dulu gerakan mahasiswa yang mungkin turun ke jalan dengan ribuan massa dan lain sebagainya, kalau kita tarik lagi bahwa mungkin kalau sekarang kita jarang melihat pergerakan mahasiswa yang mungkin sebegitu masif ketika era 98 yang kemudian menduduki DPR dan sebagainya. Apakah kemudian pergerakan mahasiswa saat ini juga sudah mengalami perubahan dan cara barangkali? Iya, itu jadi keniscayaan ya. Jadi kan nggak mungkin di semua periode kan begitu, ada setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, dan setiap zaman itu kan punya cara pikir dan cara orang-orangnya beda begitu ya. Cara penyelesaian masalahnya juga beda. Kalau dibanding dengan periode generasi-generasi sebelumnya ya, kalau ngomong heroisme gerakan mahasiswa, jumlah massa yang diturunkan begitu-begitu, mungkin gerakan mahasiswa sekarang mengalami penurunan kalau indikatornya dari jumlah dan berhasil menurunkan rezim begitu kira-kira ya. Rezim ditumbangkan sama mahasiswa. Tapi kan ada satu sisi positif yang mesti dilihat bahwa gerakan mahasiswa kita sebenarnya nggak kehilangan taji banget kok gitu loh. Teman-teman gerakan mahasiswa di semua organisasi, saya yakin tidak hanya di PMII, itu justru ya sudah mulai banyak terjun langsung lah ya, dan menjadi agen of change, agen of control itu dengan mungkin model yang berbeda dibanding pendahulu-pendahulunya begitu ya. Saya nggak tahu persis kalau sekarang, tapi kalau di periode saya misalnya dan beberapa teman-teman kelompok Cipayung kan kontribusi organisasi kemahasiswaan dalam politik itu kan tidak hanya diukur dengan dia melawan negara atau tidak, tapi problem apa yang sedang merambah dan menjadi gejala sosial dan menjadi musuh bersama gerakan mahasiswa. Nah, kami menganggap di periode 2017 sampai 2021 itu semua kelompok mahasiswa itu menganggap bahwa problem radikalisme di kampus itu justru menjadi musuh bersama saat ini. Sehingga waktu itu kita melakukan banyak gerakan bareng dengan teman-teman kelompok Cipayung gitu ya, HMI, IMM, GMKI, begitu PMKRI, dan semua lah gitu ya, untuk bagaimana caranya kita kembali fokus di kampus memenangkan pertarungan ideologi Pancasila lah begitu ya di kampus, karena problem kita adalah salah satunya ada kecenderungan mahasiswa-mahasiswa kita terpapar lah setidak-tidaknya dengan ideologi radikal gitu ya. Ya, berarti memang masih ada saat ini ya, dan itu menjadi salah satu permasalahan para aktivis mahasiswa saat ini 2017-2021. Oke, bicara lagi soal pergerakan mahasiswa. Ketika misalnya mungkin banyak masyarakat juga yang mengatakan, Mas Agus, sekarang mahasiswanya lebih banyak tidur, tidak pernah melihat demonstrasi nasional, aksi nasional yang begitu besar dan juga masif, sehingga membutuhkan mungkin hal-hal dan juga cara-cara baru. Cara apa kemudian Mas Agus yang ditawarkan oleh para aktivis mahasiswa saat ini? Kan
eh, mahasiswa demo itu kan tujuannya apa sih? Tujuannya kan untuk melakukan pressure untuk menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan tertentu misalkan. Omnibus Law misalnya kemarin saya masih ketua umum dan ketika ruang diskusi, ruang klarifikasi itu tertutup maka teman-teman turun dan banyak juga kalau dihitung jumlah massa banyak lah tergabung itu. Tapi kemudian memang ada satu kecenderungan yang beda dengan kelompok di periode-periode sebelumnya yang belum ada. Ya, perang di medsos juga menjadi yang penting kan suaranya tersampaikan dan tujuannya nyampe begitu ya. Kadang juga masyarakat ini kalau kita nggak demo protes, kalau kita demo protes katanya bikin jalanan macet dan sebagainya. Tetapi yang penting kan bukan demonya lah begitu ya. Bukan demonstrasinya tapi cara kita melakukan upaya-upaya perubahan, melakukan pendampingan dan mendorong untuk perubahan kebijakan-kebijakan tertentu itu nggak hanya melalui demo. Misalkan judicial review juga kita pernah lakukan di MK gitu. Dan itu cara-cara yang mungkin lebih efektif dinilai oleh gerakan mahasiswa sekarang dibanding demonstrasi dan sebagainya gitu ya. Oke, tapi ada pengalaman Mas Agus turun ke jalan juga pernah ya, pasti ya? Bukan pernah, dulu setiap hari. Setiap hari berpanas-panasan ya Mas Agus ya dengan kawan-kawan lainnya. Mas Agus, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita akan lanjutkan di segmen kedua pemirsa. Tetap bersama kami, kita masih membahas soal pergerakan mahasiswa di tengah pergerakan politik di Indonesia juga. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Saya masih ditemani sahabat Agus Mulyono Herlambang selaku Ketua Umum PB PMII 2017-2021 yang sudah lengser Maret 2021 kemarin ya. Ini kiprahnya luar biasa sekali sejak zaman mahasiswa jatuh cinta kepada PMII, kemudian tidak berganti warna menjadi yang lain. Tetap PMII di hatinya sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Meskipun sudah dimisioner. Iya. PMII sampai mati. PMII sampai mati. Oke. Mas Agus, kalau kita sedikit flashback ketika pemilihan dulu bahwa dulu Mas Agus sempat mengusung visi nih pemirsa menjadikan PMII sebagai basis intelijensia yang mengakar pada tradisi dalam menghadapi persaingan global. Mungkin bisa dijelaskan Mas Agus?
memang PMII kan secara mayoritas itu berasal dari kelompok tradisional ya. Persebaran kampusnya ya kampus agama begitu ya. Nah, waktu itu memang saya mengusung misi itu bahwa begini, ada satu doktrin di kami di PMI itu kan al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan tradisi lama yang baik dan kemudian mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik dari tradisi itu. Nah, saya mengusung visi itu adalah salah satunya adalah bagaimana PMI tetap bisa mempertahankan tradisi keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, tapi kemudian juga bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman dan kondisi global begitu kira-kira. Sehingga waktu saya jadi ketua umum, salah satu program-program yang menjadi prioritas di periodisasi kami adalah meningkatkan skill bahasa asing anggota PMI, membuat cabang-cabang di luar negeri. Jadi sekarang PMI nggak hanya di Indonesia tapi di dunia. Jadi kita punya cabang waktu zaman saya dan sebelumnya belum ada. Jadi di zaman saya itu kita buka cabang PMI di Jerman. Kita buka cabang di Maroko, kita buka cabang juga di Taiwan gitu. Jadi di periodisasi saya kita mengelebarkan sayap di 3 cabang itu di luar negeri, sehingga itu menjadi spirit kader PMI di Indonesia bahwa PMI juga bisa diterima di luar negeri begitu ya. Ideologi PMI juga bisa diterima dan berkembang secara baik dan mewarnai gerakan kemahasiswaan di kampus-kampus tidak hanya di Indonesia tapi di dunia begitu kira-kira. Wah, luar biasa. Saat ini masih berperan aktif juga berarti cabang-cabang yang ada di luar negeri dan berkonsolidasi saat ini. Jadi 3 cabang itu sampai saya selesai kongres, kalau sekarang saya belum harus nanya ke ketua umum yang aktif nih gimana perkembangannya, tapi selama saya menjabat mereka sangat aktif melakukan kajian-kajian gitu ya. Khususnya mahasiswa Indonesia yang sedang di luar negeri, lagi studi di luar negeri begitu. Ya, dengan banyak kegiatan, diskusi, kajian, apalagi dengan sekarang pandemi kan kita jadi nggak asing dengan Zoom, dengan Google Meeting dan sebagainya gitu. Jadi pertemuan-pertemuan virtualnya juga jadi lebih baik lah begitu, dan lebih kita terbiasa dengan model-model jarak jauh Online jadi dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, Mas Agus kalau bicara juga sedikit soal ideologi bahwa PMII ideologi sudah pasti Pancasila. Tidak hanya tadi melulu keagamaan tapi juga sudah jelas ideologinya adalah Pancasila. Namun kita mendengar juga bahwa ideologi Pancasila sudah final. Nah, gimana nih menurut Mas Agus? Apa yang kemudian harus tetap diedukasi kepada para aktivis mahasiswa dan masyarakat saat ini? Iya, Pancasila memang final dan itu juga tidak perlu lagi diperdebatkan antara Pancasila dengan apapun, dengan ideologi apa, ideologi keagamaan maupun ideologi sosial di luar Pancasila. Dan nah disitulah peran organisasi kemahasiswaan sesungguhnya melakukan edukasi di mahasiswa khususnya yang nanti kemudian alumni mahasiswa ini bekerja di posisi-posisi tertentu. Kalau itu tidak berhasil dikader oleh organisasi kemahasiswaan, justru dia akan menjadi tidak Pancasilais. Justru sumber kaderisasinya di kampus. Saya boleh sebut kampus-kampusnya? Boleh. Ya, misalkan di IPB, di ITB, di UI itu kan justru menjadi kampus-kampus besar yang harusnya bisa menyiapkan dan menyediakan stok orang-orang intelektual yang Pancasilais. Justru di beberapa tahun belakangan ini justru banyak yang anti terhadap Pancasila begitu. Saat ini masih ada? Iya. Okay. Di survei itu Mbak, itu mahasiswa kita itu hampir 35% itu setuju untuk merubah asas Pancasila menjadi asas keagamaan. Dan itu angka yang
tiap tahun Cukup naik lah. mengerikan, Iya, ya. dan cukup mengerikan. Bisa dibayangkan jika separuh dari mahasiswa kita yang sekarang setuju untuk merubah Pancasila, yang kemudian 5 tahun lagi mereka lulus menjadi sarjana dan bekerja mungkin jadi PNS dan sebagainya, ya itulah menjadi sumber awal kader-kader yang tidak Pancasilais dan ya, terpapar radikal lah begitu kira-kira. Oke. Kita balik lagi ke perbincangan soal politik dan pergerakan mahasiswa Mas Agus. Apa kemudian yang ditawarkan dan apa terus-menerus digalakan oleh PMII sehingga kader-kader PMII bisa melek dan juga apa tertarik untuk melek politik? Seperti apa caranya? Kalau di PMII, sejak dia masuk di PMII, didoktrin untuk bisa melakukan kritik terhadap realitas sosial, bukan hanya pemerintah dan sebagainya. Nah, peka terhadap realitas sosial itu kemudian memunculkan naluri tersendiri untuk kemudian bisa membaca dan mempelajari sistem politik di Indonesia. Dan itu menjadi kaderisasi wajib di PMI, materi-materi formil soal sistem politik di Indonesia, ideologi politik beberapa partai politik dari masa ke masa begitu ya. Itu juga menjadi kurikulum formal kaderisasi di PMI. Sehingga nggak perlu diajarin terlalu gimana banget, anak-anak PMI udah sangat jago urusan politik begitu kira-kira. Oke. Dan saya yakin semua organisasi kemahasiswaan juga begitu. Oke. Tinggal bagaimana kemudian mahasiswa-mahasiswa ini, anggota-anggota kita itu tetap idealismenya bisa terjaga dalam kemudian punya karakteristik yang berbeda. Khususnya kalau di PMI sekali lagi nilainya kan dia selalu mempertahankan tradisi yang baik dan kemudian mengambil sesuatu hal yang baru yang lebih baik dari tradisi itu, dan itu tetap dijaga dimanapun dia berada. Diajarin politik juga politik yang ramah, yang humanis, dan tentu saja ya terserah kader nanti kemudian memilih pilihan partai politiknya yang tidak bertentangan dengan ideologi di PMI. Ya adalah 1-2 partai yang saya rasa tidak mungkin dimasuki oleh PMI karena tidak sesuai dengan ideologi organisasi begitu ya. Dan tidak usah disebutkan Mas Agus ya. Disebut juga boleh. Disebut juga Tapi boleh. disensor. Oke, kalau menurut Mas Agus sendiri, kader PMI yang seperti apa yang kemudian dibutuhkan untuk berperan, mengambil porsi di politik Indonesia dan memberikan perubahan apa? Saya kalau di periodisasi kan di tiap periode punya impian, imajinasi kader ideal ya. Nah di periode kami, imajinasi kader ideal di PMI adalah satu, dia pinter. Ya, pinternya tuh dia bisa melakukan analisis sosial, dia bisa ngerti lah soal problematika dari mulai sistem politik dan sebagainya. Yang kedua, dia punya kemampuan bahasa asing yang baik, punya public speaking yang baik, punya kepekaan juga terhadap sekali lagi realitas sosial. Yang ketiga, dia punya kemampuan berjejaring yang baik. Yang keempat, yang jarang dimiliki aktivis adalah punya kemandirian ekonomi yang mapan gitu. Sehingga kemudian dia bertarung dan masuk di dunia politik itu bukan dalam rangka untuk memperkaya diri, tapi ya urusan ekonomi personal udah selesai, sehingga langkah kelima itulah jadi di politik adalah jalan untuk mengabdi begitu kira-kira. Artinya kemapanan menjadi satu hal yang penting dulu sebelum terjun ke dunia politik. Iya begitu. Oke. Jadi kaya dulu baru masuk politik, bukan dari kere politik dan kaya itu kadang ada yang tanda tanya begitu lah, kok jadi kaya dia begitu. Begitu kira. LKPN-nya meningkat ya Iya, ketika begitu menjadi kira-kira. politikus ya. Iya. Oke. Dan itu menjadi problem aktivis, saya rasa tidak
hanya di generasi sekarang, tapi yang sudah-sudah juga. Oke. Sehingga di generasi kami, tidak hanya saya di PMII dan teman-teman PMI, saya juga bercerita dengan ketua umum kelompok Cipayung di angkatan saya, itu ada kegelisahan dan spirit yang sama. Jadi kayaknya kita harus berwirausaha dulu, mapan dulu, baru kemudian kita masuk ke dunia dan gelanggang politik, sehingga ketika kita masuk di politik itu 100% untuk melakukan pengabdian gitu Oke. kira-kira. Ini artinya peranan aktif juga sangat diperlukan alumni untuk mengkader dan memberikan stimulus kemapanan kader-kadernya dong. Enggak, Oh tidak. saya agak nggak Bagaimana sepakat caranya? begitu. Oke. Kemandirian itu kan dalam artian tidak menggantungkan diri terhadap siapapun termasuk alumni begitu, apalagi urusan ekonomi. Jadi alumni itu kita tempatkan pada posisi yang terhormat sebagai bagian beliau senior, tapi tidak menggantungkan ekonomi juga ke alumni, tidak menggantungkan apa-apa juga ke alumni begitu. Kita karena jalinan silaturahmi dan penghormatan beliau sebagai senior dan alumni begitu kira-kira. Oke. Kalau ekonomi harusnya ya dilatih untuk tetap mandiri dan Ya. nggak bergantung terhadap siapapun dan orang lain Oke. gitu kira-kira. Mapan secara mandiri dengan usahanya masing-masing Iya, ya, begitu, begitu ya, iya. Mas Agus ya. Oke. Lalu apa solusi yang ditawarkan para kader PMII ketika misalnya terjun aktif di dunia politik? Apa sih yang ingin ditawarkan kepada bangsa dan negara, Mas Agus? Salah satu tujuan PMII yang tidak pernah berubah dari sejak lahirnya adalah bahwa tugas kader PMII adalah memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, cita-cita kemerdekaan Indonesia itu didefinisikan oleh PMII sebagai cita-cita kemerdekaan itu jika masyarakatnya secara ekonomi nggak kekurangan gitu ya, pendidikannya terjamin, hak hidupnya terjamin. Nah, itu menjadi spirit yang dipegang oleh PMII, sehingga kemudian kader-kader PMII yang ditempa dari perguruan tinggi itu punya tanggung jawab selain mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dia miliki di kampus, itu juga bagaimana bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu. Nah, itu potret kader PMI ideal harusnya bisa tetap terus mempertahankan cita-cita PMI yang tidak pernah berubah saya. Jadi terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah gitu-gitulah. Dan lain-lain sampai mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, begitulah. Oke, Mas Agus, saya nanti pingin tanya komentar Mas Agus ketika misalnya kader PMI yang mungkin sudah ditempa kemudian ketika sudah jadi lalu dia mungkin luntur warna PMII-nya. Saya pengen tahu jawaban Mas Agus dan tanggapannya ya. Tetap bersama kami pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih membahas semangat pergerakan mahasiswa di tengah politik Indonesia. Saya juga masih ditemani sahabat Agus Mulyono Herlambang, Ketua Umum PB PMII 2017-2021. Tadi sudah banyak sekali kita membincang ya soal pergerakan, warna PMII dan lain sebagainya. Tadi sempat terpotong jeda Mas Agus. Apa tanggapan Mas Agus ketika misalnya kader-kader yang sudah setelah secara intelijen sudah mapan, ekonominya mapan, tapi kemudian setelah jadi warna PMI-nya memudar. Bagaimana tanggapan? Memudar itu gimana maksudnya? Memilih mungkin warna yang lain atau mungkin Warna yang lain tuh organisasinya? Iya. Enggak lah. Tidak. Enggak. Tapi kalau pilihan politik sih enggak apa-apa. Kan sekali lagi kalau di PMII enggak ada kecenderungan ke partai politik tertentu, walaupun memang ada hampir 70% beberapa kader dan anggota masuk di partai tersebut begitu ya. Tapi ya tanggung jawab masing-masing lah. Kalau memang lupa terhadap ideologi PMII, tidak memperjuangkan nilai-nilai yang dulu diperjuangkan di PMII, saya rasa itu ada kaderisasi yang dia nggak ikut betul kayaknya. nggak hatam sebagai kader PMII begitu kira-kira. Oke. Gitu sih. Kader PMI yang seperti apa yang saat ini kemudian diperlukan oleh negara dan bangsa saat ini? Gambaran ideal Mas Agus sendiri seperti apa sih kemudian ingin melahirkan kader-kader PMI yang seperti apa? Yang tadi saya jelasin, jadi kader PMI yang mapan secara ekonomi, punya kemampuan analisis dan kemampuan untuk bertahan gitu ya, survive juga sangat kuat, kemampuan skill individu personal yang baik dari kemampuan bahasa dan lain sebagainya, dan kemudian mampu menjadi problem solver terhadap problem-problem kebangsaan. Dia memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan, tidak hanya ngeritik aja kerjanya, tapi juga memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. Di dunia politik dia harus tetap konsisten menjadi kader PMII yang mampu memperjuangkan cita-cita keumatan, kerakyatan gitu ya. Kalau dia kader PMII, dia profesinya sebagai dosen juga harus mampu melakukan mencerdaskan mahasiswa-mahasiswanya, tidak hanya cerdas secara akademik tapi kemudian juga punya awareness, tanggung jawab terhadap problem sosial gitu ya. Kalau dia menjadi tokoh agama, dia juga harus mampu tidak hanya mencerdaskan dan memberikan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat, tapi juga sekali lagi mampu peduli terhadap realitas sosial. Sekali lagi kata kuncinya itu peduli terhadap realitas sosial gitu ya. Dia jadi apapun kader PMI, sebagai pengusaha misalnya, sebagai entrepreneur, dia juga tidak hanya fokus dan sibuk memperkaya diri sendiri, tapi juga kekayaannya juga untuk sekali lagi peduli terhadap realitas sosial dan bisa membantu masyarakat banyak gitu kira-kira. Harus punya rasa simpati, kepekaan sosial tadi ya Mas Agus ya. Oke. Kemudian Mas Agus, apa sih yang menjadi tantangan teman-teman PMI dan juga mungkin organisasi mahasiswa dan juga pergerakan mahasiswa saat ini? Apa yang paling urgent dihadapi saat ini? Permasalahan bahasa dan negara. Di gerakan mahasiswanya mahasiswa. Yang menjadi kesulitan teman-teman kita, khususnya yang sekarang aktif nih, PMII, HMI, IMM gitu-gitu ya, pengurus pusat sampai daerahnya, itu adalah bahwa ada satu tipologi yang berbeda sekarang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang, apalagi yang baru masuk kuliah sekarang yang belum pernah berinteraksi secara langsung karena lewat Zoom virtual, ya kan sekarang banyak kelas juga virtual, jarang ketemu, interaksi ketemunya jarang, sehingga karakteristik
di mahasiswa sekarang adalah lebih cenderung individualis, lebih cenderung dia mending main game deh daripada diskusi-diskusi. Dan itu kemudian sekali lagi menurunkan tingkat kepekaan mahasiswa-mahasiswa kita terhadap situasi kebangsaan kita, dan itu menjadi PR dan kendala tersendiri yang harus segera dirumuskan tidak hanya oleh PMII tapi juga oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan lain, sehingga untuk tetap melakukan kolaborasi, mengentaskan situasi yang sekarang ini terjadi begitu. Jadi bisa saja besok-besok kalau ada seruan aksi organisasi apapun yang datang cuma 5 orang, 2 orang gitu ya. Karena yang lainnya sibuk main PUBG, main Mobile Legend gitu ya. TikTokan ya. TikTok. Begitu-begitu kira-kira. Dan itu menjadi problem yang harus segera dituntaskan pasca pandemi ini begitu ya. Begitu sih. Menurut Mas Agus sendiri, seberapa kuat kemudian misalnya para aktivis mahasiswa menggunakan media sosialnya untuk juga menyuarakan aspirasi, kegelisahannya saat ini? Kekurangan dari organisasi kemahasiswaan itu kan dia selalu agak latah ya. Itu juga saya ngerasa dan mengevaluasi diri, kayaknya kita terlalu latah dan jarang secara konsisten menyuarakan isu dan dari awal sampai akhir itu secara konsisten di media sosial. Jadi kadang kita cuma latah bikin tagar apa di Twitter, terus bikin konten apa di YouTube dan sebagainya. Tetapi saya lihat memang itu kita belum bisa terbiasa dalam menggunakan media sosial itu. Dan harusnya memang kayaknya lebih efektif deh menyuarakan banyak hal di media sosial gitu ya. Saat ini di YouTube dan lain sebagainya. Misalkan ya kayak forum ini kan ada podcast yang kemudian bisa dilihat oleh banyak orang. Mungkin kayaknya kurang biaya deh Mbak. Harus disupport sama Sultan TV untuk memfasilitasi dan melatih organisasi-organisasi kemahasiswaan untuk ya punya podcast yang bagus kayak begini, punya kemampuan editing di YouTube untuk membuat konten-konten tertentu yang tidak hanya mengkritik pemerintah misalnya, tapi juga konten edukasi, konten kajian, diskusi yang kemudian saya rasa itu jadi warna tersendiri yang harusnya menjadi mainstream baru di gerakan mahasiswa, jadi pemanfaatan media sosial dan padahal kalau secara melek teknologi dan media sosial sudah sangat melek ya. Iya, daripada joget-joget di depan TikTok mending diskusi bikin podcast gitu ya. Gitu-gitulah kira-kira. Oke. Mas Agus, pertanyaan terakhir, apa pendapat Mas Agus ketika ada misalnya yang mengklaim atau mungkin menilai para aktivis mahasiswa saat ini takut terhadap pemerintah? Enggak juga sih. Mahasiswa sih nggak ada takutnya sebenarnya terhadap apapun termasuk pemerintah. Cuman kan kalau dalam situasi sekarang pandemi, kita juga khususnya organisasi kemahasiswaan, saya masih banyak berinteraksi dengan teman-teman juga memahami betapa sulitnya pemerintah sekarang dalam menghadapi pandemi dan COVID-19 ini menjadi musuh bersama. Walaupun misalkan ada sesuatu hal yang agak kebablasan kemarin, tetap juga pada akhirnya mahasiswa turun-turun juga. Begitu seperti Omnibus Law kemarin juga kan tetap mahasiswa turun-turun juga. Jadi sebenarnya nggak takut teman-teman mahasiswa ini terhadap pemerintah, tetapi memang ada satu paradigma yang mulai berubah dan bergeser, dan itu tadi belum saya sampaikan, saya lupa. Itu bahwa sekarang relasi gerakan mahasiswa dengan pemerintah itu tidak lagi berhadap-hadapan, tapi juga bisa saja gerakan mahasiswa ini menjadi partner pemerintah dalam menyukseskan program-program pemerintah tertentu misalnya begitu ya. Jadi terlibat secara aktif di pemerintah, di program-program pemerintah. Misalkan saya di PMII, kenapa bisa demo terjadi? Karena kalau kita melakukan kritik secara langsung tidak bisa, maka demo dilakukan di depan gedung. Nah,
saya merasakan bahwa pemerintah sekarang tuh nggak perlu didemo karena kita audiensi dan menyampaikan pendapatnya di dalam ruangan pun diterima. Jadi begitu, jadi kita bisa audiensi, kita melakukan kritik. Saya kebetulan 2 kali beraudiensi dengan presiden, justru presiden juga nanya, Mas apa kritikan PMII buat pemerintah, dan kita sampaikan secara langsung gitu loh. Ada kita buat kajian gitu. Sehingga bukan berarti gerakan mahasiswa itu takut, tetapi memang ada satu paradigma yang berubah bahwa kita tidak melulu berhadap-hadapan dengan pemerintah, tapi kita bisa melakukan apa istilahnya mitra kritis begitu ya kira. Ya di satu sisi kita bisa melakukan kolaborasi menyukseskan agenda-agenda pemerintah, tapi kalau pemerintah salah ya kita tetap melakukan kritik secara langsung maupun demonstrasi kalau dialog dan komunikasi tidak terbangun seperti yang di Omnibus Law itu. Begitu kira-kira. Ya, tetap menjadi mitra kritis tapi tetap ada jarak. Tetap berjarak dengan pemerintah ya. Oke. Mas Agus, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV, juga sudah membersamai kita. Tadi kita sudah membincang banyak sekali soal semangat pergerakan mahasiswa di tengah politik Indonesia. Tapi jawabannya masih semangat atau tidak sih Mas Agus? Kalau ditanya semangat tidak? Semangat. Saya yang sudah alumni aja semangat, masa yang sekarang nggak semangat. Kader-kader PMI semoga tetap semangat. Didorong juga terus oleh para pengurus alumninya ya, sudah dimisioner. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam bincang hari ini dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.